Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen penanggung jawab mata kuliah Komunikasi Terapeutik, yaitu Bapak Nurs Ainun Najib Febiya Rahman, Eskap Mkap. Dan juga yang terhormat kepada seluruh dosen yang mengajar di mata kuliah Komunikasi Terapeutik. Perkenalkan, nama saya Alia Suci Ramadhani dengan NIM I10312410002. Perkenalkan, saya Nazwa Nafsyati Aulia dengan NIM I1031241004. Kali ini kami akan membuat video roleplay yang bertemakan komunikasi terapeutik antara tenaga kesehatan. Dan saya akan berperan sebagai dokter dan juga sebagai perawat. Saya akan berperan sebagai perawat dan ahli gizi. Selamat menonton. Dadah. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke video roleplaynya, kami berdua akan menjelaskan mengenai apa sih itu komunikasi terapeutik dan juga apa sih itu komunikasi terapeutik pada tenaga kesehatan. Dan saya akan menjelaskan 4 tahapan komunikasi terapeutik, yaitu tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan yang terakhir tahap terminasi. Nah, untuk komunikasi terapeutik itu adalah bentuk komunikasi profesional yang dirancang secara khusus untuk keberlangsungan proses penyembuhan pasien. Nah, lalu untuk komunikasi terapeutik pada tenaga kesehatan adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara sadar dan terarah oleh tenaga kesehatan, seperti perawat, dokter, bidan, dan juga tenaga kesehatan lainnya, yang dimana bertujuan untuk mencapai kesejahteraan pasien dari segi fisik maupun segi psikologis. Lanjut untuk ke tahapannya. Nah, masuk ke tahap komunikasi terapeutik, ada 4 tahap komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi, di mana perawat mempersiapkan diri untuk bertemu dengan rekan kerja tenaga kesehatan lainnya. Nah, di sini perawat juga telah mengumpulkan informasi awal tentang pasien yang nantinya perawat akan merencanakan tindakan selanjutnya untuk pasien. Nah, yang kedua yaitu tahap orientasi, di mana perawat dan tenaga kesehatan lainnya saling mengenal. Di sini mereka membangun kepercayaan dan mengetahui peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga yaitu fase kerja, di mana di fase ini mereka berkolaborasi dan saling bertukar informasi, berdiskusi untuk melaksanakan intervensi yang nantinya untuk mencapai tujuan penanganan pada pasien. Nah, yang terakhir yaitu tahap terminasi, di mana tahap ini yaitu berupa evaluasi dan penutup. Tenaga kesehatan meninjau hasil kerja dan menyimpulkan rencana yang akan dilakukan selanjutnya jika ada yang diperlukan. Nah, begitulah penjelasan singkat dari kami tentang apa sih itu komunikasi terapeutik, apa sih itu komunikasi terapeutik pada tenaga kesehatan, lalu apa sih itu, bagaimana tahapan-tahapan tentang komunikasi terapeutik. Bantu, saya dari sini dari 2 hari yang lalu dikasih obat. Saya di sini dari 2 hari yang lalu dikasih obat. Katanya asam lambung, tapi sekarang malah tambah lagi nyarinya. Jadi gimana nih Pak? Dari saya sesak nggak nih sampai nggak bisa tidur semalamannya. Gimana nih respon dari pihak rumah sakitnya? Selamat pagi dok, perkenalkan saya perawat Alia yang bertugas
bertugas pada hari ini di jam 7 sampai jam 1. Sebelumnya maaf ya mengganggu waktunya dokter. Ya, halo Sus. Selamat pagi juga Sus. Ya, silahkan, gak apa-apa. Saya ingin melaporkan perkembangan pasien di kamar 205 yaitu Kak Hasan dok. Nah, pasien ini mengeluh bahwa dia sakit perut di bagian kanan bawah sejak tadi pagi. Pasien juga terlihat pucat dan berkeringat dingin. Tadi sudah saya cek, ternyata pasien belum BAB sejak kemarin dan sempat mual juga. Untuk tanda vital dari pasien bagaimana ya? Baik dok, untuk TTP-nya tekanan darahnya 120/80, suhunya 37,8 derajat, terus nadinya 88, terus respirasinya 20. Terus sudah saya berikan paracetamol 4 untuk meredakan nyerinya dok. Ya, sudah bagus. Apakah ada reaksi dari pasien setelah kamu berikan analgesik tadi? Setelah saya berikan analgesik tadi, nyerinya sedikit berkurang dok, tapi pasien masih tampak gelisah ketika saya pencet perut di bagian bawahnya. Sebelumnya dok, saya ingin memberitahukan bahwa pasien pernah punya riwayat ISK dan gastritis. Nah, tapi sekarang nyerinya berada di abdomen bagian bawah. Saya curiga bahwa pasien mengalami appendicitis ataupun infeksi pada bagian abdomen. Nah, selanjutnya saya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium ataupun USG. Nah, langkah yang kamu ambil sudah tepat ya Sus. Nanti akan kita aturkan ke pemeriksaan penunjang. Nah, akan saya jadwalkan untuk pemeriksaan laboratorium dan juga USG kepada pasien ya. Sus, kamu jangan khawatir ya. Apakah ada hal lain yang membuat kamu tidak tenang? Iya, baik dok. Saya cuma takut bahwa kondisi pasien akan semakin memburuk. Iya, wajar kamu khawatir. Itu juga bentuk kepedulian kamu pada pasien. Nah, nanti terus kamu dampingi ya pasiennya, serta berikan selalu edukasi agar pasiennya akan menjadi lebih tenang. Kamu nggak sendiri kok, kita itu satu tim. Terima kasih dokter. Saya akan selalu menemani Pak Hasan dan menjaga komunikasi dengan Pak Hasan dan keluarga. Baik, kalau hasil lab sudah keluar, segera hubungi saya ya. Baik dokter, semoga pasien kita lekas sembuh ya. Duh, dari kemarin tuh juga gini ya. Harus begitu, harus begini, harus ke sini, harus ke situ, harus makan ini, harus membeli obat itu. Saya itu kan anak muda yang kalau sakit sedikit bisa cepet. Permisi Mbak, selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, terima kasih Mbak. Mohon maaf Mbak sebelumnya karena saya sudah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa kok. Nah, perkenalkan, saya perawat Nazwa Nafisati Aulia yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 hingga jam 12 siang nanti ya. Alasan saya kemari untuk mendatangi Mbak yaitu untuk mengkonsultasikan mengenai diet oleh pasien atas nama Bapak Hasan yang berada di kamar 205 ya. Kalau boleh tahu sus, pasiennya kenapa ya? Nah, pasien ini mengalami nyeri perut dan juga pada saat ini pasien masih berpuasa. Kami mencurigai bahwa pasien ini mengalami appendicitis. Nah, tujuan saya kemari yaitu untuk menanyakan mengenai saran yang dibutuhkan oleh pasien setelah nanti beliau diperbolehkan untuk makan.
Nah, kalau begitu saya menyarankan untuk bisa memulai dari cair ke jernih seperti kayak air putih, terus teh tanpa gula, kemudian yang kaldu bening, dan nanti bisa dilanjutkan ke cair padat, terus ke makanan yang berserat rendah. Oke, berarti kita bertahap ya Mbak. Dari kita harus menginformasikan kepada pasien tidak dibolehkan untuk memakan makanan yang pedas, kaya akan minyak, dan juga yang berserat tinggi. Betul. Kamu jangan lupa ya edukasi keluarganya agar tidak memberikan makanan yang asal-asalan. Siap Mbak, saya akan menginformasikan kepada Mbak dan juga akan pantau terus mengenai perkembangan pasiennya. Ya, Terana juga terima kasih ya. Jangan lupa nanti beritahu saya perubahan pasien, dan ketika pasien diperbolehkan makan, jangan lupa juga untuk beritahukan kepada saya ya. Siap Mbak, terima kasih atas informasinya. Semoga kelak pasien kita bisa cepat pulih ya. Amin. Semoga pasien kita cepat pulih dan nutrisinya cepat terpenuhi ya. Amin. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Silakan masuk. Terima kasih ya dok. Perkenalkan, saya perawat Alia yang bertugas pada siang hari ini di jam 1 sampai jam 6 sore nanti. Nah dok, di sini saya akan mengkonfirmasikan terkait pasien di kamar 205 yaitu Pak Hasan. Sesuai yang dokter sarankan kemarin, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan USG. Boleh saya lihat hasilnya? Boleh dok. Terima kasih. Nah dok, sesuai hasil pemeriksaan lab yang kemarin, ditunjukkan bahwa leukosit Pak Hasan sebanyak 14.000, dan hasil pemeriksaan USG menunjukkan bahwa adanya pembengkakan di appendix. Hal ini merujuk pada dugaan adanya appendicitis. Baik, kita segera menuju ke tim bedah ya untuk dilakukan evaluasi. Nanti kamu pastikan bahwa pasiennya itu tetap NPO, tidak diperbolehkan untuk makan, dan pastikan juga bahwa cairan infusnya berjalan dengan lancar. Siap dok, saya akan terus monitor dan koordinasikan kepada tim bedah. Saya juga sudah ke ahli gizi untuk menginformasikan soal gizi pasien. Bagus, pastikan pasien dan keluarganya dapat memahami situasi saat ini ya. Siap dok, saya juga sudah memberitahukan kepada keluarga terkait tindakan selanjutnya. Terima kasih ya Alia, kamu sudah bekerja sangat keras mengenai situasi saat ini. Terima kasih juga dok, semoga pasien kita lekas sembuh ya. Amin. Nah teman-teman, jadi dapat disimpulkan dari video yang sudah kami buat, komunikasi antara perawat dan dokter serta perawat dan ahli gizi itu sangat diperlukan bagi tenaga kesehatan dalam kesembuhan pasien. Nah, perawat dan dokter serta perawat dan ahli gizi saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk melakukan intervensi dan melakukan tindakan rencana perawatan selanjutnya bagi pasien. Maka dari itu sangat penting membangun kepercayaan dan kerjasama antara tenaga kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan maaf jikalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.